kira ada hikmah sebetulnya ya. Hmm. Kalau kita kaitkan dengan pelaksanaan pilkada, apalagi dikaitkan lagi dengan tema kampanye. Saya sering mengatakan itu sudah fakta sebetulnya. Hmm. Perhelatan pilkada ini kan sudah berproses panjang. Artinya sejak mulai dari 2019 ketika tahapan para kandidat atau bakal kepala daerah baik yang petahana ya perhana itu kan sudah mempersiapkan diri sebetulnya dari jauh-jauh. Nah, begitu masuk ke dunia diterpa pandemi COVID-19, ini kan memang ada dihentikan ya, di hold gitu. Nah, tetapi di dalam konteks ini, walaupun tak hold, ini si para kandidat juga terus melakukan sosialisasi kan. Bedanya kan pilkada-pilkada sebelumnya adalah kalau dulu tema di pilkada masa itu beragam temanya, ya kan. Ada yang membawa isu soal pendidikan, ada yang membawa isu soal infrastruktur, kemudian soal kesehatan. Nah, dengan adanya pandemi ini tema atau judulnya hampir sama, ya kan. Dan media kampanye pun juga hampir sama. Kita bisa lihat tren di awal-awal itu tema kampanye atau media kampanyenya bagi-bagi masker, kan. Terus kemudian beranjak meningkat bagi-bagi sanitizer, kemudian bagi plastik sama-sama bako sudah mulai kena dampak dan ekonomi bagi masyarakat yang kena imbas dari pandemi. Nah, ini sebetulnya memudahkan masyarakat untuk menilai leadership dari petahana maupun non petahana. Makanya saya kurang setuju selama ini ada yang mengatakan bahwa dalam situasi COVID ini selalu yang diuntungkan adalah petahana. Bahkan tadi kan Dr. Rehat mengatakan sekarang ini tantangannya justru lebih berat bagi petahana. Ya, apakah misalnya kepemimpinan yang ditujukannya selama 4 tahun itu bisa kompatibel nggak dengan krisis sekarang? Ya. Karena leadership itu nggak mudah. Orang yang punya kemampuan leadership di masa normal belum tentu bisa juga diterapkan di masa yang krisis. Nah, oleh karena itu sekarang terbuka semuanya peluang itu. Nggak ada lagi misalnya ada hak privilege atau misalnya sudah dipastikan ada jaminan petahana menang atau tidak. Sekarang semuanya kembali startnya sama. Tema sama, media kampanye juga sama. Nah, tinggal ditunjuk kemampuan. Walaupun ya, saya sering mengatakan di dalam tahapan-tahapan ini harus diberi kesempatan kepada kandidat-kandidat ini ada media-media untuk menyampaikan visinya ke depan sebagai apa 5 tahun ke depan ini untuk membangun atau memajukan daerah ini. Tapi segi kampanye saya kira hampir sama semuanya. Iya, pertama kan begini, proses sampai kita mengambil keputusan pelaksanaan 9 Desember 2020 ini kan juga cukup panjang. Perdebatannya juga tidak sederhana, jadi tidak ujuk-ujuk. Nah, dalam perdebatan itu juga semuanya membicarakan bagaimana mengantisipasi sampai hal-hal yang paling terburuk gitu. Nah, dari pembicaraan itulah maka kemudian dihasilkan ada perubahan-perubahan atau penyesuaian peraturan, ya. Mulai dari undang-undang yang harus dirubah dengan peraturan pengganti undang-undang. Terus kemudian munculnya aturan-aturan baru dalam tataran teknis, misalnya peraturan KPU dan peraturan Bawaslu yang tadinya tidak ada satu peraturan khusus yang menangani yang membicarakan soal penerapan standar protokol kesehatan COVID-19. Sekarang ada peraturan KPU yang baru khusus untuk itu gitu. Nah, itu kan semua dalam rangka untuk supaya hal-hal yang tadi kita khawatirkan, bahwa katakanlah ada orang yang bilang nanti kalau pilkada misalnya akan terjadi klaster baru gitu ya, penyebaran COVID. Nah, itu semua sudah diantisipasi. Nah, termasuk juga dukungan-dukungan peralatan yang memberikan dukungan terhadap itu.
ya misalnya kebutuhan alat-alat pelindung diri ya buat penyelenggara, kemudian juga nanti disiapkan untuk pemilih ya datang memakai masker, kemudian nanti pakai sarung tangan yang sekali pakai, disiapkan hand sanitizer, tetap menjaga physically distancing dan seterusnya. Ini kan diatur. Jadi pelaksanaan pilkada ini sebetulnya bagian dari yang tidak terpisahkan terhadap masa transisi menuju new normal. Gitu. Jadi ini juga sebagai batu ujian kita ya bahwa kalau insya Allah kita semua disiplin ya, menerapkan semua protokol kesehatan itu ya dalam konteks kesehatan, mudah-mudahan ini terjadi lompatan yang luar biasa kita memasuki new normal. Tentu yang satu lagi tantangannya adalah selalu yang kita ingatkan, selalu kan saya bilang pilkada ini boleh berjalan dengan baik. Dua prinsip yang harus dipegang. Satu, tidak kita harus menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. Yang kedua juga tetap menjaga kualitas demokrasi kita, supaya tidak ada penurunan di dalam tahapan-tahapan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini keterlibatan dari si para kandidat ini itu juga bisa membantu sebetulnya. Ya. Jadi gini, kalau kita dalamin lagi, tadi saya katakan temanya sama, ya tentang lawan COVID-19. Tapi kalau kita derivasi lagi, lawan COVID-19 punya bicara tentang keselamatan masyarakat, perlindungan masyarakat. Nah, jadi kan sekarang si kandidat-kandidat ini kan menunjuk kepemimpinannya berlomba-lomba untuk melindungi masyarakat, melindungi supaya mereka tidak sakit, tidak terpapar, kan gitu. Itulah makanya dikasih masker, dikasih hand sanitizer, kan gitu. Nah, tapi kemudian sekarang itu udah bergeser juga, bukan hanya melindungi untuk tidak terpapar atau tetap sehat, tapi juga melindungi masyarakat untuk tetap bisa makan, ya kan, bisa hidup dan seterusnya. Gitu. Nah, ini saya kira juga menarik menjadi itu yang saya katakan tadi hikmah itu. Lagi kata kuncinya disiplin. Ya, jadi semua perangkat sudah disiapkan, mulai dari peraturan, kemudian kelengkapan fisik gitu ya. Jadi kalau memang tadi seluruh aparat penyelenggara pemilu ya bisa mengikuti protokol yang sudah disusun, yaitu melalui peraturan KPU dan peraturan Bawaslu, dia pasti sudah sekaligus akan menjadi agen untuk mengkampanyekan cara hidup sehat menerapkan protokol COVID-19. Gitu. Tetapi sebaliknya, ya kalau tidak disiplin, maka itu yang kita khawatirkan, dia akan menambah kluster-kluster baru kemudian. Gitu. Jadi oleh karena itu, saya kira tantangannya juga kita semua, termasuk pemerintah, ya, bagaimana semua aparat-aparat yang memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pilkada ini itu bisa disiplin untuk karena hanya itu yang juga nanti bisa dicontoh oleh masyarakat. Nah, yang kedua, nanti akan ada 2 stage atau 2 level yang akan menilai si kandidat-kandidat ini, baik yang petahana ataupun non petahana. Tadi kita membicarakan banyak soal di stage atau level masyarakat umum. Ya. Temanya sama, tentang lawan COVID atau menyelamatkan mereka sebagai masyarakat. Mereka menunggu, pasti mereka akan memilih pemimpin yang mereka rasa bahwa pemimpin inilah yang mampu melindungi mereka, ya, menyelamatkan mereka, menjaga mereka supaya tidak terkena COVID, selalu membuat sehat dan seterusnya, kemudian menjaga supaya mereka bisa tetap hidup, ekonomi baik dan seterusnya. Pasti itu. Tetapi kan ini dalam jangka pendek, paling tidak menengah. Kita kan memerlukan juga pemimpin ini sampai 5 tahun ke depan. Nah, karena itu di stage berikutnya adalah elit-elit, ya. Katakanlah partai politik di daerah itu, ya di lokal, ya, dan DPRD, elit-elit politik yang lain. Ini harus mengerti betul. Mereka harus meminta juga, ya, menagih juga apa kira-kira visi misi di kandidat ini ke depan di dalam memajukan daerahnya. Nah, oleh karena itulah kami juga kemarin sangat sepakat dengan salah satu yang dibuat dalam peraturan KPU itu bahwa metode kampanye tetap memasukkan ada debat kandidat. Gitu. Mungkin debat kandidat itu buat masyarakat nggak penting lagi buat mereka, nggak masuk mereka. Tapi bagi elit-elit, ya DPR, politik lokal, kemudian tokoh-tokoh,
itu penting untuk mendengarkan itu, dan kemudian nanti mereka yang akan mengontrol, mengawasi, menagih 5 tahun atau setelah COVID ini selesai, insya Allah sampai 5 tahun mendatang, itu yang mereka akan kejar untuk membangun daerah. Terus tidak COVID atau ada COVID, ya harus disodorkan calon-calon yang terbaik daerah itu.